Yo guys, balik lagi bareng gua Andre Medson 5 di Spagips TV. Oke guys, kali ini kita bakal bahas tentang KK Klux. Siapa sih yang nggak tahu? Gua bahas ini gara-gara pertama lagi rame tentang Black Lives Matter dan juga tentang Klan ini gara-gara gua udah nonton Black KK Klux. Oke, kita langsung mulai nih pembahasannya. Ku Klux KKK dikenal juga sebagai The Klan adalah sebuah kelompok rasis ekstrim di Amerika yang berdiri pada tanggal 24 Desember 1865 yang didirikan 6 orang yang bernama Richard E. Reed, Frank O. McCart, J. Calvin Jones, John C. Sester, John B. Kennedy, dan James O. Crow. Ternyata mereka ini adalah mantan jenderal atau veteran di Perang Bersaudara Amerika. Mereka itu adalah bagian dari tentara Union. Buat kalian yang belum tahu, ada perang bersaudara antara negara Union dan federal. Kita langsung aja nih. Terciptanya KK Klux untuk pertama kali. KK Klux pertama kali didirikan pada tahun 1866 atau pasca perang sipil, selesai terjadinya perang sipil. KK Klux ini dibuat oleh mantan tentara veteran dari tentara Union yang musuh tentara federal, yang bertujuan untuk membasmi orang kulit hitam atau Indian yang sebenarnya asli Amerika yang berhak mendapatkan apa yang mereka punyai. Terciptanya KKK, organisasi dibentuk untuk mewadahi orang yang masih ingin menguasai Amerika. Setelah perang usai, mereka masih ingin menjadi penguasa tanpa mempedulikan pemerintah yang ada. Mereka terus merekrut anggota secara diam-diam dan melakukan aksi-aksi mengerikan agar memiliki kesempatan untuk menguasai banyak sektor yang penting. Jadi mereka ini setelah dibubarkannya negara Union, mereka tetap berada dan berubah menjadi KK Klux gini. Mereka juga punya seragam tersendiri yang seperti segitiga. Bakal gue tunjukin gambarnya. Munculnya KK Klux ini dari masa ke masa. Jadi klan Ku Klux ini dibentuk jadi 3 bagian. Pertama dibuat pertama kali muncul pada abad ke-19. Klan itu tumbuh dan terus berkembang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Klan generasi pertama berlangsung pada tahun 1865 dan berakhir 6 tahun kemudian. Belum kuatnya struktur organisasi yang membuat klan ini jadi runtuh. Klan ini mulai lagi tumbuh pada tahun 1915 dan berakhir pada tahun 1944. Klan ini lahir dari seorang pria bernama William Joseph Simmons. Pria ini menjadikan anti-imigran dan anti-Katolik menjadi dasar dari klan. Setelah klan kedua runtuh, muncullah klan ketiga yang terbaru dengan pengusung hal yang sama dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Pemakaian klan Ku Klux ini dimulai dari dibuatnya oleh William Joseph Simmons, yaitu kedua, seragamnya dibuat oleh dia. Misi KKK yang mengerikan dan penuh konspirasi. Misi dari KKK masih sama sejak pertama kali didirikan di Amerika. Misi utamanya adalah menegakkan supremasi orang kulit putih. Kelompok ini ingin Amerika hanya orang kulit putih saja dan kulit hitam atau penduduk asli dianggap mengganggu dan tidak pantas hidup dengan kedudukan apapun. Jadi mereka tuh menganggap kalau Amerika itu hanya khusus orang kulit putih, padahal sebenarnya orang asli Amerika itu adalah kulit merah atau orang Indian gitu. Misi yang mengerikan ini dilakukan oleh KKK sama seperti Nippon Kaigi dari Jepang untuk menguasai negara. Mereka meletakkan orang penting dalam pemerintah, mereka juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan diambil untuk lebih memudahkan dan menguasai Amerika. Mereka ingin semua orang tunduk pada kelompok yang memiliki anggota lebih dari 1 juta orang ini. Kejahatan yang dilakukan oleh KKK. Sebagai sekte yang cukup besar, kelompok ini kerap melakukan aksi kriminal yang sangat mengerikan. Mereka pernah melakukan pembunuhan pada orang-orang kulit hitam yang dianggap menghalangi mereka. Kelompok ini akan memburu siapa saja dan membunuh mereka dengan cepat agar jalan untuk menguasai Amerika jadi lebih cepat. Jadi mereka tuh banyak melakukan pembunuhan terhadap bisnismen orang hitam sepertinya. Kejahatan dilakukan KKK Klux, kelompok ini selalu mengenakan kostum yang tadi gue udah kasih tahu. Juga kerap melakukan kerusuhan. Mereka juga biasa melakukan pembakaran salib. Namun sering ditegur polisi, namun mereka tetap saja melakukannya. Jadi ini adalah aksi kriminalitas yang mereka lakukan. Mereka adalah orang yang menggerakkan kerusuhan pada tahun 1920, kerusuhan berbau ras yang diluncurkan di Oklahoma, Amerika.
atau yang bisa disebut pembantaian ras Tulsa, juga disebut juga pembantaian Greenwood, pembantaian Black Wall Street pada tahun 1921. Terjadi pada tanggal 31 Mei dan Juni tanggal 1 1921 ketika gerombolan warga kulit putih menyerang warga kulit hitam dan bisnis orang kulit hitam di Greenwood, distrik di Tulsa, Oklahoma. Ini disebut insiden terburuk tunggal kekerasan rasial dalam sejarah Amerika Serikat. Serangan itu dilakukan di darat dan dari pesawat. Jadi orang kulit putih itu menyerang dari darat dan juga pesawat, melakukan pesawat pribadi mereka. Menghancurkan lebih dari 35 blok persegi distrik pada waktu itu. Komunitas kulit hitam terkaya di Amerika. Jadi mereka menyerang orang kulit hitam yang sedang naik daun, mereka serang biar mereka turun lagi. Yang dikenal sebagai Black Wall Street, lebih dari 800 orang dirawat di rumah sakit dan sebanyak 6.000 warga kulit hitam diinternir di fasilitas besar. Pembantaian itu dimulai pada akhir pekan Memorial Day. Dimulai karena seorang tukang semir sepatu bernama Dick Rowland, warga kulit hitam yang berumur 19 tahun, dituduh melakukan kekerasan terhadap Sadie Page, operator lift yang berumur 17 tahun, di gedung Drexler terdekat. Dia ditahan. Di sebuah pertemuan berikutnya, orang kulit putih setempat marah di luar di gedung pengadilan tempat Rowland ditahan, dan penyebaran desas-desus bahwa dia telah digantung membuat warga kulit hitam lainnya takut. Beberapa di antaranya tiba di depan pengadilan dengan senjata. Tembakan dilepaskan dan 12 orang tewas, 10 putih dan 2 orang hitam. Ketika berita kematian yang menyebar ke seluruh kota, kekerasan massa meledak. Perusuh kulit putih mengamuk di lingkungan hitam itu malam dan pagi, menewaskan pria dan membakar dan menjarah toko-toko dan rumah-rumah. Dan hanya sekitar siang hari berikut, pasukan pengawal nasional Oklahoma berhasil mengendalikan situasi dengan menyatakan darurat militer. Penduduk kulit hitam dan putih tinggal di kota diam selama beberapa dekade tentang teror, kekerasan, dan kehilangan acara ini. Pembantaian ini sebagian besar dihilangkan dari sejarah lokal, jadi nggak diajarin lagi negara bagian dan nasional. Karena kekerasan ini menyebabkan banyak pengusaha warga hitam tewas karena dibunuh di tempat mereka berada di Black Wall Street gitu. Selanjutnya juga mereka menculik wanita untuk dibunuh setelah sebelumnya telah dilakukan dengan senonoh, bisa ditindak asusila sepertinya. Terakhir mereka juga melakukan pembunuhan massal di Greensboro. Saat ini KKK masih terus menjalankan aksinya. Organisasi ini mulai menempatkan anggotanya di pemerintah Amerika Serikat secara diam-diam. Jadi gue udah searching di itu tentang beberapa anggota Klan Ku Klux yang udah masuk ke dalam pemerintahan Amerika. Yang pertama adalah Robert C. Bright. Ada rekrutan Klan pada saat berusia 20 dan 30-an, menyandang gelar Kleagle dan Exalted Cyclops dari kelompok lokalnya. Setelah meninggalkan kelompok tersebut, Bright menyatakan dukungan terhadap Klan pada karir politik awalnya. Bright seorang Demokrat, kemudian menjadi ketua partai dalam Senat. Bright kemudian berkata bahwa bergabung dengan Klan adalah kesalahan terbesarnya. Namun dalam insiden 2001, Bright mengulang pemakaian frase white and, gue gak bisa sebut namanya karena sangat sensitif. Yang kedua adalah Edward Douglas White. Edward Douglas White adalah seorang Demokrat dan kepala Mahkamah Agung Amerika Serikat. Adalah anggota terkenal dari KKK, negara bagian asalnya Louisiana, di mana ia menjabat sebagai senator AS. Yang ketiga adalah Hugo Black. Pada 1921, Hugo Black sukses membela E.R. Stephenson dalam pengadilannya atas pembunuhan seorang imam Katolik bernama Francis James A. Cole Black, seorang Demokrat. Masuk Ku Klux Klan tak lama setelahnya dalam rangka meraih suara dari unsur anti-Katolik di Alabama. Ia mengadakan kampanye kemenangan senatnya sebagai pertemuan KKK di seluruh belahan Alabama. Kalau KKK terus tumbuh dan tidak segera dianjurkan, mungkin Amerika sendiri yang akan hancur berubah menjadi negara baru. Oke, segitu aja guys penjelasan KK Klux atau biasa disebut Klan Ku Klux. Bila ada yang kurang boleh di komen, dikasih tahu ke gua. Terus bila ada kata-kata yang kurang dari gua mohon maaf karena unsur dari KKK ini sangat sensitif dan lagi viral sekarang. Oke, segitu dari gua, Andre Madson 5, Spaghetti TV. Pamit!